Halo teman-teman, kalian kepo gak sih bagaimana suatu pengetahuan dapat mempengaruhi diri sendiri maupun individu lain ada di sekitar kita? Ternyata rasa kekepoan kita ini dijawab oleh seorang filsuf yang bernama Michel Foucault dengan teorinya yang bernama teori Foucauldian. Kalau kalian kepo, yuk saksikan video ini sampai habis ya, dan jangan ketinggalan informasi-informasi yang penting lainnya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih bersama dengan saya. Nah, buat teman-teman yang tadi kepo, sebenarnya teori Foucault ini seperti apa ya? Nah, sebelum kita masuk ke inti dari teorinya, mari kita kenalan dulu siapa pencipta teori ini. Teori ini diciptakan oleh seorang filsuf bernama Michel Foucault. Michel Foucault ini lahir di Prancis Barat pada tahun 1926, tepatnya di kota Poitiers. Nah, karena kedua orang tua Michel Foucault ini berfokus pada bidang medis, sehingga tidak heran banyak karya-karyanya yang mengkritisi tentang wacana medis. Sejak kecil juga, Michel Foucault sudah punya ketertarikan dalam bidang-bidang filsuf. Awal pemikiran teori ini bermula dari arkeologi, kemudian digantikan dengan genealogi dengan menggunakan pendekatan poststruktualis. Jadi sebenarnya pendekatan poststruktualis itu apa ya? Jadi pendekatan poststruktualis itu bermakna pada tidak terbatasnya kata, kalimat, dan teks. Akan tetapi lebih berfokus kepada teks intertekstual. Begitu teman-teman. Ayo, bagian kepo yuk langsung kita bahas aja ya materi intinya. Oke teman-teman, jadi pembahasan teori Foucault ini berfokus pada yang namanya power atau knowledge. Nah, power atau knowledge ini apa? Jadi, power atau knowledge itu adalah suatu pengetahuan yang digunakan untuk menguasai orang-orang di lingkungan sekitar kita. Nah, power atau knowledge ini juga dimaksudkan sebagai hubungan antara diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Power atau knowledge ini dapat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat mudah juga untuk diterapkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu Kak, power atau knowledge ini diperoleh dari mana? Jadi, power atau knowledge ini diperoleh dari hasil belajar kita mengenai suatu bidang ilmu tertentu, kemudian kita gunakan hasil belajar ini untuk menguasai orang-orang yang ada di lingkungan kita, gitu. Jadi, jika kalian tidak memiliki power atau knowledge ini, atau kalian tidak memiliki pengetahuan, maka kita tidak bisa untuk menguasai orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kekuasaan ini dilahirkan dan diciptakan oleh suatu pengetahuan. Sebaliknya, suatu pengetahuan atau suatu ilmu yang kita miliki ini akan melahirkan suatu kekuasaan untuk menguasai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan mengenai power atau knowledge tadi, kalian kepo gak sih? Lalu contohnya apa Kak dalam kehidupan sehari-hari? Tunggu dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke contohnya, aku mau ngasih tau dulu. Kalau misalnya power atau knowledge ini bersifat lebih produktif dibandingkan negatif maupun represif. Nah, kekuasaan ini dapat digunakan sebagai alat, media, sarana untuk mencapai keinginan atau tujuan yang kita inginkan. Aku mau kasih contoh nih. Misalnya, ada seorang psikolog. Ada seorang klien yang datang ke psikolog ini. Dia meminta saran psikolog ini, dia berkonsultasi dengan psikolog ini, kemudian psikolog ini memberikan dia saran dan masukan. Nah, saran dan masukan yang diterima atau yang diberikan oleh psikolog ini ke si klien ini itu disebut dengan kekuasaan. Karena apa? Karena si psikolog ini memberikan saran, masukan, itu berdasarkan dengan pengetahuannya terhadap bidang tertentu yang dia peroleh karena mempelajari suatu bidang tertentu. Jadi, psikolog ini tuh berhak atas si klien tersebut. Tapi ada yang perlu digarisbawahi teman-teman. Kalau misalnya kekuasaan ini berbeda dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita untuk mempengaruhi orang lain itu untuk mengikuti keinginan kita atau apa yang kita bicarakan. Tapi, kekuasaan ini juga tidak sama dengan yang namanya pengaruh. Karena pengaruh itu lebih condong kepada perwujudan dari hasil tindakan seseorang. Selain membahas mengenai power atau knowledge, Foucault juga membahas wacana sebagai topik utama dalam teorinya. Wacana ini seperti apa ya? Jadi, wacana ini adalah bagaimana cara kita
untuk memahami pola pemikiran orang lain. Jadi ketika kita ingin menggunakan kekuasaan kita yang kita miliki, kita harus tahu dulu nih, bagaimana wacana yang dimiliki oleh orang lain. Jadi wacana ini seperti bagaimana caranya kita melihat, menyusun pandangan, pola pikir yang ada pada orang-orang yang ingin kita pengaruhi. Nah, wacana ini juga mengacu pada yang namanya cara berbicara dan cara bertindak. Jika kita memiliki kekuasaan, akan tetapi kita tidak memiliki wacana, maka kekuasaan yang kita miliki ini tidak akan dapat kita realisasikan atau tidak dapat kita realisasikan kepada individu-individu lain yang ingin kita pengaruhi. Bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai pembahasan wacana dan hal-hal yang berkaitan dengan teori Foucault, yuk saksikan video berikutnya ya, dan jangan ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Teman-teman, di sini dulu ya. Nah, kita tuh kan tahu ya kalau di dunia sosial sekarang itu banyak banget orang tua yang membela anaknya, padahal orang tua itu tuh tahu kalau anaknya tuh salah atau melakukan kesalahan, dan dia bilangnya kayak, oh enggak kok, anakku tuh cuman membela diri, anakku cuman gini ya, anakku tuh cuman gitu. Nah, dalam teorinya Foucauldian sendiri itu disebut dengan subjectivity. Nah, subjectivity itu apa? Subjectivity itu bagaimana cara individu memaknai dirinya sendiri, berpikir tentang apa yang ada di dalam dirinya sendiri, dan membukanya ke dunia sosial. Seperti itu, teman-teman. Nah, dalam teori Foucauldian sendiri mengenai power knowledge dan subjectivity, tentunya ada faktor psikologis nih yang mempengaruhi bagaimana individu atau kelompok ini memahami suatu peristiwa baru atau pengetahuan baru ya, dimana faktor-faktor psikologis ini memuat antara lain kognitif, keyakinan, dan emosi yang mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku. Di sini faktor kognitif itu membantu individu untuk menilai atau memahami atau mengambil suatu insight baru dari sebuah pengetahuan yang nantinya juga dapat digunakan untuk berkomunikasi, berdunia sosial, dan berinteraksi dengan orang lain, dan tentunya juga untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, power knowledge dan subjectivity ini sendiri tanpa kita sadari itu telah dibentuk oleh kita sendiri dan orang lain sebenarnya. Nah, dengan kita mempelajari power or knowledge yang kita miliki atau orang lain miliki, kita tuh dapat ngebatasin interaksi kita harus sejauh apa dan bagaimana kita menghadapi situasi yang ada. Selain itu juga tentunya perlu ya komunikasi itu, karena komunikasi ini di sini sebagai alat atau ada cara lain juga yang dapat membantu kita untuk dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Nah, di sini teman-teman, psikologi itu dapat kita lihat sebagai konsep yang mempengaruhi dari teori Foucauldian sendiri, di mana ada kognitif, keyakinan, dan emosi seorang individu atau suatu kelompok yang dapat mempengaruhi orang lain atau individu lain untuk bertindak. Gimana sih caranya? Nah, itu tadi yang udah aku jelasin di awal, kalau kognitif itu sebenarnya kan cara kita menilai atau memahami suatu pengetahuan baru, entah dari orang lain atau dari kita sendiri, dan akhirnya kita aplikasikan kan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya juga kognitif ini tuh di sini dapat mempengaruhi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, mempengaruhi orang lain, dan tentunya untuk bertindak atau menyelesaikan masalah kita. Selain itu juga ada emosi. Nah, emosi ini kenapa sih penting banget? Emosi ini juga dapat mengendalikan kita bertindak. Nah, misalkan kalau kita sedang dipengaruhi emosi negatif, maka kita akan kayak, oh iya juga ya yang dikatain orang itu bener ya, oh iya juga ya yang dikatain orang itu tuh harusnya aku lakuin dan segala macam. Nah, sedangkan ketika kita berada pada emosi yang positif, tentunya kita akan lebih dapat memilah informasi yang tepat atau yang sesuai dengan yang kita rasakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian dulu ya video dari kami. Semoga kalian lebih paham lagi tentang teori Foucauldian sendiri. Nah, kalian juga bisa refleksi loh, apakah teori Foucauldian ini tuh relate sama kehidupan kalian? Apa selama ini kalian dipengaruhi orang lain atau kalian mempengaruhi orang lain? Nah, terima kasih teman-teman. Bye-bye!